1.081.000 lagi. Wah itu, buatnya dibagi 100.000-an itu berapa penduduk yang dapat bikin kapling-kapling rumah itu. Keadilan sosialnya di mana nih? Sosio nasionalisme, sosio demokrasinya mana nih? Saksikan terus berita YouTube ini tentang politik yang terjadi saat ini. Jangan sampai ketinggalan video terbarunya. Tonton terus sampai habis. Sebelum Pak Ketua nanti mimpin kembali, dari saya, kalau tadi pada memberi apresiasi, saya sebagai teman saya aja, ya, tidak mengecewakan teman saya ini jadi menteri. Gitu ya. Membanggakannya nanti dulu, kita lihat masih 5 tahun ini. Mesti rajin-rajin ketemu kayaknya Mas Bu, iya. sebagai seorang teman. Kalau dibeli nilai A, B, C, D, E, kira-kira ya minta apa Pak? C plus mendekati B lah gitu kan. Tapi luar biasa Pak, kelihatan bagaimana soft skill, cara pandang melihat teknokratik yang dia lakukan itu didrive oleh cara pandang yang ideologis. Ya. Dari paparan ini tadi, untuk siapa dan melayani kepentingan siapa itu yang penting. Pada saat bicara 100 hari, kalau teknokratik, dirjen, deputi ini pinter-pinter kok. Cuma pinternya itu untuk siapa? Pinternya teknokratnya ATR BPN ini untuk siapa? Nah, untuk siapanya itu yang mendrive. Itu soft skill, ideologi. Sumpah semuanya di sini. Sumpah dengan janji. Itu teman saya Pak Menteri ini disumpah waktu menjadi menteri. Selain keyakinannya ya sama ideologinya Pancasila. Itu yang saya kira perlu lebih digelorakan Pak Menteri. Terutama yang ada di Zoom ini. Ada Kanwil BPN-nya, ada kemudian BPN-nya. Ya. Itu perlu digelorakan soft skill-nya tadi. Ideologinya tadi. Kalau Pak Taufan tadi ngeri Pak, yang minum orang bawahan, bisa-bisa yang mabuk menterinya itu kan. Kenapa bisa begitu? Ya karena nggak ada tadi soft skillnya tadi. Saya kerja ini untuk siapa toh? Melayani kepentingan siapa toh? Akhirnya terjadi tadi. Kapling-mengkapling yang gak karu-karuan. Intinya kita dipilih, demokrasi saya sedikit, demokrasi politik harus dibarengi dengan demokrasi ekonomi. Yang sampai sekarang undang-undang demokrasi ekonomi belum selesai. Jangan sampai kita dipilih oleh rakyat. Dari rakyat ini untuknya bukan untuk rakyat. Untuknya untuk kepentingan private. Ini yang Bung Karno bicara soal sosiodemokrasi Pancasila. Itu cerita itu. Ya. Yang mana sosiodemokrasi Pancasila adalah sistem cara berpikir bapak-bapak, terutama yang di Zoom itu. Bagaimana sosiodemokrasi Pancasila itu adalah untuk menciptakan masyarakat Indonesia supaya sejahtera. Ini negeri kaya raya, laut, darat, tambang, perkebunan. Kita kaya raya, ning rakyatnya miskin. Akhirnya defisitnya kemana itu kan itu. Demokrasi politik yang terjadi autokrasi. Tidak dibagi, tidak sosial demokrasi. Tidak mensejahterakan rakyat karena ada ketidakadilan.
Ini soft skill ini. Apakah ATR BPN berideologi sosiodemokrasi yang mencita-citakan kesejahteraan dengan mewujudkan suatu kebijakan yang berkeadilan sosial. Nah, itu kan. Itu dulu. Baru nanti ngukur-ngukur. Ini saya kira kalau di perusahaan itu corporate culture-nya ada. Kulturnya itu adalah tadi sosiodemokrasi Pancasila. Sebelumnya sosionasionalisme untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Nah, realitasnya masyarakat sekarang ini ketimpangan. Urusan pertahanan ini timpang, Pak. Ini kawan saya Menteri ATR mulai masuk. Ketimpangan diselesaikan dengan teknokrat yang ideologis. Ini yang dipaparkan hari ini. Teknokrasi yang ideologis. Teknokrasi yang untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Dan ini banyak. Kalau ada ketidakadilan di urusan pertahanan, tidak mungkin tidak melibatkan teknokratnya atau birokratnya. Tidak mungkin. Pasti itu. 5 tahun ini kita akan bekerja sebagai mitra Pak Menteri dan kita mewujudkan tadi dari rakyat oleh rakyatnya ini 42 ini copos beles untuknya mana? Nunggu ini. Rapat ini ada 3 stasiun TV Pak Menteri yang meliput. Berarti penting banget ini. Penting banget ini. Ditunggu. Kita berharap dengan kepemimpinan Pak Nusron Wahid yang juga aktivis, saya ngomong berulang kali ngomong aktivis itu pasti ada soft skill-nya. Ya. Bukan saudagar atau pengusaha ini, aktivis. Ya. Bagaimana jurang yang tajam tadi, dari rakyat dia milik kita, terus ada kesenjangan. Nggak nyampe ini Pak. Ngurus lautnya yang dikapling, tanahnya yang diambil, itu nggak nyambung deh. Piye carane ini? Jembatannya ya di sini nih Pak. Jembatannya ya kita ini Pak. Ada kesenjangan akses untuk urusan-urusan yang menyangkut tanah. Nggak bisa rakyat. Kemarin tadi dikatakan oleh Pak Ketua, yang pelaporan ke Komisi 2, satu-satu akan kita lanjuti. Belum kita bikin open house nanti. Semua masuk ini. Saya berharap ini juga dilakukan Pak Menteri beserta jajarannya yang di daerah, di BPN maupun di Kanwil, untuk buka sehingga akses ini tidak numpuk di pusat. Nanti ada, kalau di Depdagri ada des pilkada, ya ini des urusan sertifikat. Bahkan kita nuntut ada peradilan khusus tanah karena perbajut numpuk banyak. Ini yang menurut saya gagasan-gagasan pendiri bangsa kita untuk mewujudkan demokrasi politik itu hanya satu step untuk mewujudkan demokrasi sosial atau wujud dari demokrasi yang lebih mensejahterakan. Bisa sejahtera itu akibat dari sebabnya adil. Maka babnya adalah mewujudkan kesejahteraan sosial. Toolnya itu adalah BUMN, koperasi dan swasta lainnya sebelum di amandemen. Ini Pak Presiden Prabowo itu kalau orang Jawa ngomong tidak hanya tegas, ning teges. Kalau tegas itu kan pernyataan, kalau tegas itu adalah tindakan. Karena presidennya tegas dan tegas, menterinya langsung ngikut. Pak Nusronnya langsung, ini butuh pemimpin. Tidak hanya butuh presiden, tidak butuh hanya menteri, butuh pemimpin. Yang sosiodemokrasi tadi, birokrat maupun teknokrat. Teknokrat tanpa ideologi, nanti mengabdi pada kepentingan modal Pak. Bapak akan didrive oleh kepentingan-kepentingan kapital. Kita tidak anti kepentingan pribadi dan kapital, karena itu mitra antara BUMN, koperasi, dan swasta lainnya. Ini bermitra. Disitulah saya kira pentingnya
soft skill yang artinya bahwa kita ingin bagaimana lewat tanah inilah Indonesia yang sejahtera. Kalau perlu Pak Nusran dibagi-bagi segini ini yang untuk rakyat mana ya? Bisa nggak selesai menikah itu sudah punya tanah belum? Langsung kasih 70 meter gitu. Begitu dapat soko KUA atau dari gereja gitu, begitu dapat langsung dikasih nih 70 meter untuk tinggal kamu. Tanda tangan Menteri Nusron Wahid. Tanda tangan Menteri Nusron Wahid. Lah ini HGU udah 60 tahun. Kalau toh dia punya plasma, yang 60 tahun ini sudah punya cicit, Pak. Kok dibagi 20% menaik, itu dicicit, Pak. Mana keadilannya? 20 tahun. Tapi tidak apa-apa lah. Ya. Saya hanya mengingatkan itu bahwa penting soft skill ini. Dari program 100 hari tadi jelas di halaman 9. Karena waktu rapat awal saya nyinggung ini. Bagi yang punya IUP yang 193 halaman 9 punya izin usaha perkebunan dan punya AGU itu 193. 193 perusahaan. Luasnya 283.000 hektar lebih. Ini akan diurai lagi nih, karena tadi di closingnya ada. Sudah punya plasma atau belum? Ada lagi nih. Dia punya Belum semua kata. IUP dan punya HGU. Sudah punya plasma atau belum? Belum semua. Belum semuanya, kan itu kan tadi. Yang belum semuanya punya, perpanjangannya belum pernah ini akan dapat 30%. Yang sudah punya akan tetap 20 lagi dievaluasi apakah ada yang sustain atau ada yang bagian dari ekosistem atau komunitas bisnis itu sendiri. Saya belum terima ini. Wis rong terus tak tahun kok. Ya. Balik lagi 20. Ya. Tapi undang-undangnya begitu, Mas. Ayo diamandemen. Pak Prabowo kan semangat untuk membagi. Apalagi tadi hanya akan diberikan pada transmigran. Kenapa nggak kooperasi? Kemudian yang biru, ini yang bagus nih hijau karena beliau PMII, Pak. Gambarnya ini, Pak. Yang merah ini malah nggak punya. Ada juga yang merah. Yang merah. Jelek ini. Kemudian yang biru itu IUP ada, HGU-nya proses. Iya. IUP-nya ada, HGU-nya proses. 150 perusahaan. Ada plasmanya? Mungkin ada. Atau tidak ada plasmanya? Mungkin ada. Juga ada plasma. Perlu rinci lagi. Kawan kita, Pak Mas Menteri. Yang punya IUP, tapi harganya proses. Kemudian ada yang punya IUP, tapi tidak mau memproses HGU-nya. Tadi Mas Menteri bilang, karena ini hutan-hutannya pakai hutan lindung macam-macam, maka pada saat diminta untuk mengurus HGU, dia nggak ngurus. Kok bisa? Kok bisa ini? Punya izin usaha perkebunan loh, kok nggak di HGU? Dan diberi kesempatan, nggak mau ngurus. Gimana kawan-kawan Kanwil? Ini ada yang tidur atau yang apa? Berarti kan nggak itu? 508 Mau ini. nanya Kanwil mana? Tanya lah. Ya dimanapun Kanwil. Ini loh, saya sebut sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi. Ini kalau rakyat
di Indonesia punya 100 meter persegi melakukan kayak gini itu harus diusir-usir ini. Bawain Satpol PP ini Pak. Wah, tapi kalau perusahaan bisa ini existing ada ini. Punya izin usaha perkebunan tapi nggak punya HGU. 1.081.000 lagi. Gua itu dibagi 100.000-an itu berapa penduduk yang dapat bikin kapling-kapling rumah itu. Keadilan sosialnya di mana ini? Sosio nasionalisme, sosio demokrasinya mana ini? Pancasilanya yang mana ini? Ada ini belum lapor Pak Menteri, tapi teman-teman di 508 Kanwil ini tahu ini Pak Nusron. Ada semua Pak. Ada laporan ini di Komisi 2. Tidak punya IUK dan tidak punya HGU. Pak Nusron belum tulis nih. Kebunnya ada. Kebunnya ada. Aktivitas sawitnya ada. Tidak punya izin usaha perkebunan dan tidak punya HGU. Berapa hektar lagi nih Pak? Lah yang tahu teman-teman yang di Zoom itu. Tanya lagi Pak.